Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kegiatan belajar. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum belajar, mari kita sama-sama terlebih dahulu kita membacakan doa. Semoga belajar kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar muatan IPAS bab 2 tentang cerita Indonesia kita. Kemudian pada topik C kita akan belajar tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah di sekolah kalian rutin melakukan upacara? Selain untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, upacara juga bertujuan untuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak diperoleh secara sukarela atau pemberian bangsa lain, melainkan hasil perjuangan dan perlawanan terhadap para penjajah. Bukan hanya tenaga, waktu dan pikiran, namun segalanya dikorbankan untuk memperoleh kemerdekaan. Untuk itu, yuk kita pelajari cerita sejarah negara ini saat menjelang kemerdekaan dan apa saja upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kemudian pertanyaan esensial, apa perbedaan negara yang belum merdeka dengan yang sudah merdeka? Yang kedua, apa yang dimaksud kemerdekaan? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita? Jawaban untuk nomor pertama, negara yang belum merdeka masih di bawah kekuasaan atau pengaruh negara lain. Sedangkan negara yang sudah merdeka memiliki kedaulatan dan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari orang lain. Kemudian jawaban untuk nomor 2, apa yang dimaksud kemerdekaan? Kemerdekaan adalah keadaan di mana sebuah negara bebas dari penjajahan atau kendali asing dan memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Kemudian pertanyaan nomor 3, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita? Jawabannya adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengamati aturan hukum, dan lain-lain. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi peristiwa besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menyatakan merdeka dan terbebas dari para penjajah. Kejadian ini diawali kekalahan Jepang dari pasukan sekutu karena hancurnya dua kota besar di Jepang, yakni kota Hiroshima dan Nagasaki, yang dibom tentara sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa ini dijadikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk negara membebaskan diri dari penjajahan Jepang karena kekosongan kekuasaan dan berharap Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, melihat kesepakatan itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, tokoh pemuda mengadakan rapat kilat. Hasilnya, kemerdekaan merupakan hak bangsa Indonesia yang tidak digantungkan kepada bangsa lain, sehingga mereka mengutus Darwis dan Wikana untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta. Namun permintaan itu ditolak. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta menuju kediaman Laksamana Maida untuk membicarakan persiapan proklamasi. Di tempat tersebut, rumusan teks proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, serta Ahmad Subarjo.
Setelah proses penyusunan rumusan teks proklamasi, terjadi pembicaraan kembali mengenai kesepakatan teks proklamasi yang telah disusun kepada para hadirin yang berada di kediaman Maida. Berdasarkan diskusi tersebut, disepakati bahwa proklamasi akan dibacakan pada 17 Agustus 1945. Teks proklamasi semula merupakan tulisan tangan, kemudian diketik rapi oleh Sayuti Melik. Proklamasi kemerdekaan ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta Pusat, dengan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit Padmawati. Kemudian, bendera tersebut menjadi bendera pusaka, sangsaka merah putih, dan sampai sekarang disimpan di Istana Merdeka. Kejadian tersebut menimbulkan ketegangan antara golongan tua dan golongan pemuda, yakni adanya perbedaan pendapat antara kedua golongan terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi penyebab utama dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat, pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh Soekarni, Yusuf Kunto, dan Singgih. Peristiwa ini dilakukan agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh pihak Jepang dan dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Dialog yang terjadi antara golongan muda yang diawali Wikana dan golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo mencapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik anak-anak, mari kita merefleksikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan para tokoh untuk mempersiapkan proklamasi? Jawabannya adalah, para tokoh melakukan persiapan dengan menyusun naskah proklamasi, berunding dengan berbagai pihak, dan menyiapkan strategi untuk menyampaikan proklamasi kepada rakyat. Kemudian yang kedua, apa manfaat yang bisa didapatkan dari mengetahui perjuangan dalam mempersiapkan proklamasi? Jawabannya adalah, kita bisa menghargai kemerdekaan yang kita nikmati sekarang dan belajar dari semangat, keteguhan, dan kerja keras para tokoh dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, sikap apa yang bisa kalian teladani dari para tokoh proklamasi Indonesia? Jawabannya yaitu meneladani sikap pantang menyerah, semangat juang, kepemimpinan yang bijaksana, serta kesetiaan pada bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, apakah menurut kalian kemerdekaan Indonesia perlu dipertahankan? Mengapa? Ya, karena itu merupakan hak dan harga mati bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengatur negara kita sendiri. Kemudian yang kelima, apa upaya yang bisa kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah, kita bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati aturan hukum. Baik anak-anak, demikianlah materi yang Bapak sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Selanjutnya silakan diisi soal latihan yang sudah Bapak siapkan. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kelas 6 bisa berkah gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.